Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak Faisal Jo Antetico selaku dosen pengampu mahasiswa kuliah visualisasi informasi dan juga kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial ataupun tips and trick dalam membuat visualisasi data menggunakan software Tableau. Nah, untuk data yang digunakan sendiri, karena saya adalah salah satu pencetak sepak bola, di sini saya menggunakan data dari Champions League ya. Itu kalau kita search di Kaggle yaitu tinggal di search Champions League era start. Nah, di sini sebelum masuk ke visualisasi data, akan saya sedikit jelaskan tentang datanya terlebih dahulu. Jadi ini adalah data mengenai suatu kompetisi bernama UEFA Champions League ya, suatu kompetisi sepak bola tahunan yang diselenggarakan oleh UEFA dan ini diikuti oleh klub-klub top di Eropa. Nah, dengan sistemnya itu adalah sistem babak grup dan juga fase knockout nantinya. Ini merupakan salah satu turnamen sangat bergengsi ya. Dan juga data ini hanya menggunakan data dari tahun 1992. Jadi sebelumnya itu sudah ada kompetisi serupa tetapi namanya European Cup dan semenjak tahun 1992 itu berubah menjadi Champions League. Nah, data yang kita gunakan di sini adalah yang berasal dari tahun 1992. Seperti itu. Selanjutnya untuk isinya sendiri di sini ada cukup banyak data, cuman yang kita gunakan adalah ini all time ranking by country karena di sini saya ingin melihat bagaimana sih kontribusi dari klub-klub itu dalam negaranya ya. Jadi kita perhitungkan dari negaranya. Di sini kalau dilihat ada Spain, ada Italia. Nah, ini kita ubah aja semuanya biar bisa terlihat semua variabelnya. Ada variabel negaranya, variabel jumlah partisipasi di kompetisinya, variabel title banyak memenangi kompetisi ini, lalu play jumlah game yang dimainkan, win jumlah game yang dimenangkan, draw dan lose, ada goals for gol yang dibuat, goals again jumlah kebobolan dari tim tersebut, lalu ada poin dan juga ada goal difference. Goal difference sendiri adalah perbedaan dari jumlah gol yang dibuat dan juga jumlah gol yang diterima, lebih seperti itu. Nah, baik langsung saja kita ke Tableau. Nah, kalau kita buka Tableau nanti tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah beberapa kali mencoba melakukan visualisasi ya, makanya sudah ada beberapa buku ini. Saya tinggal import saja. Saya pakainya CSV. Jadi di sini ke folder download. Nah, kebetulan kemarin saya sudah sempat download di archive 1 ini. Dan tadi seperti yang sudah saya katakan, kita menggunakan all time ranking by country. Nah, kita open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah mulai terlihat ya data untuk data seperti apa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke sheet ya, sheet. Nah, yang pertama di sini saya mau membandingkan jumlah kemenangan ya, jumlah kemenangan di berbagai negara. Oke, oleh karena itu di sini kita country saja, country. Nah, ini kan udah mulai terlihat nih. Ini bentar, ini sudah digunakan. Ya, seperti ini. Jadi ini kita menggunakan simbol maps ya, simbol maps. Lalu kan tadi saya mau lihat win-nya, kita taruh win in color dulu karena saya nanti mau lihat perbedaan. Nah, ini kan kelihatan nih perbedaannya berdasarkan warna ya. Saya tambahkan lagi win-nya di label biar jelas ada angkanya. Nah, ini untuk warnanya sendiri bisa diatur sesuai selera dari teman-teman masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan teal blue ya, blue teal. Ya, kalau kita ubah, nah ini yang blue teal. Lalu step color saya buat ada 10, jadi ada 10 warna berbeda. Tapi ini bebas sih, mau dibalik pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal ini saya semakin tua warnanya tuh semakin banyak golnya atau winnya gitu ya. Dalam hal ini banyak winnya. Oke, nah ini kelihatan nih. Udah mulai kelihatan kalau ternyata negara-negara kayak Jerman, Spanyol, Italia di sini ya. Kita zoom sedikit sebentar. Nah, kalau kita zoom, kita pindahkan ya. Nah, ini kita lihat nih. Oh, ternyata nih, nah ini nih Spain ini cukup tinggi, Jerman juga cukup tinggi ya, dan Italia juga cukup tinggi. Tapi di sini, ini saya tutup dulu sedikit. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada 4 unknowns di sini. Ini kita klik saja. Oh, ternyata ada 4 nilai atau 4 negara yang tidak diketahui lokasinya. Kita lihat dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 4 nih. Ternyata ada Belgium, England, Scotland, sama Sweden. Nah, kalau yang pertamanya kan Belgium ini typo ya dari penulisan datanya ya, harusnya kan Belgium tapi dia Belgium gitu ya. Ini kalau kita ubah aja, kita ganti jadi seharusnya dia adalah Belgium, di sini ada. Lalu untuk England ini, di sini England itu United Kingdom ya, UK. Kita ubah ke United Kingdom terlebih dahulu, agak di bawah. Nah, ini. Nah, kalau untuk Scotland sendiri itu kan di sini tidak ada ya. Jadi Scotland itu kan masih negara bagian dari United Kingdom ya. Jadi dalam visualisasi ini saya masukkan Scotland ke United Kingdom ya.
Dan untuk Sweden ini kita coba cari Sweden terlebih dahulu. Sweden ini ada tipe ya, harusnya nggak pakai D Sweden. Nah ini udah oke nih, tinggal kita klik oke. Nah di sini airnya yang tadinya tidak ada, yang tadinya masih nggak berwarna, di berwarna nih. Salah satu yang malah paling baik ya dalam cetak kemenangannya gitu ya, kurang lebih. Di sini kalau kita bisa bandingkan, kita tahu bahwa negara Spanyol ini paling besar 498, diikuti sama negara Inggris ya. Lalu juga ada Jerman, Italia, ini juga Prancis cukup besar juga, ini juga Portugal cukup besar. Lalu kalau kita lihat juga Rusia tadi cukup besar malah. Ya, 71 ya, terlalu bodoh. Nah ini seperti inilah, bentukannya seperti ini. Ini country-nya juga kalau mau dijelaskan bisa ya, label. Nah ini ada nih, cuman jadinya ada beberapa yang agak kecil nggak kelihatan, ini harus di zoom dulu ya. Nah yang ini ya. Mungkin buat country-nya saya hapuskan saja, nggak usah pakai. Nanti tergantung ke preferensi teman-teman aja sih, maunya seperti apa. Ini seperti itu ya. Sorry, ini yang jadi saya tadi salah hapus warna. Nah seperti ini. Oke, jadi ini udah ada kelihatan nih berdasarkan geografinya ya. Nanti boleh diatur sesuai ke hatinya mau seperti apa. Dalam hal ini saya rasa kita nggak perlu masukin negaranya, karena kita bisa lihat sendiri nih ya negara-negaranya, England segala macam, Norway, Sweden, Rusia, Kazakhstan, kan ada yang nol ya di sini, Azerbaijan, Kazakhstan gitu ya, Israel, Cyprus. Nah ini kita lanjut aja ke, nah ini sebelum kita lanjut mungkin kita bisa ganti sheets-nya dulu ya, kita rename aja, misalkan judulnya adalah kemenangan atau win ya, win by country ya, kemenangan berdasarkan negara. Oke. Selanjutnya karena tadi kita udah tahu jumlah kemenangan ya, saya cuma mau tahu banyak title-nya atau jumlah trofinya. Kita rename dulu dari awal aja ya, titles gitu ya, titles. Terus by country juga. Oke, terus by country di sini berarti saya menggunakan yang mudah aja, masukin dulu title di sini ya ke ini, lalu ini show me-nya kita tunjukkan. Nanti kita akan gunakan yang horizontal bars ya, vertical bars bisa juga digunakan, tinggal kita masukkan country-nya. Nah ini sebentar, karena jadi bentuknya jadi kayak map. Nah ini kan mana kelihatan nih, kita taruh country-nya di kolom misalkan ya, dan juga sama di country-nya di row dan juga kolom. Nah ini kan kelihatan nih, row-nya di country-nya di row dan juga title di columns. Nah ini kelihatan nih, udah yang menang ternyata cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara yang selama ini pernah menang gitu ya. Nah ini 7 sama Spanyol. Nah ini mungkin kita urutin aja berdasarkan yang terbesar ya. Nah ini kan kelihatan nih, Spain, England, Italia, Jerman, Portugal, dan Prancis. Nah ini bisa diubah apakah mau vertikal atau horizontal. Dalam hal ini saya buatnya horizontal aja yang menyamping, dan di sini kan kita tahu nih banyak, ternyata cuma 6 negara nih, yang lain 0. Nah di sini kalau misalkan kita mau filter ini bisa, jadi kita filter aja, ini kita drag aja, drag, lalu kita keep only. Nah jadi cuma 6 negara, biasanya 0. Nah ini nggak apa-apa. Ini ntar buat warnanya juga bisa disesuaikan aja, mungkin saya sesuaikan sama text teal blue itu, kita cari yang agak warna biru aja ya, nggak apa-apa ya. Biru mungkin di sini ya, biar agak mirip. Nah oke. Jadi ini kalau teman-teman mau edit, apakah mau menambah analitik juga boleh. Misal kita nambah average line ya. Nah berarti kita lihat di sini nih, average ini dianggap sekitar 4. Nah berarti klub yang pernah menang Champions League itu berdasarkan negaranya, yang di atas rata-rata hanya Spanyol, Inggris, dan juga Italia. Sementara yang lainnya itu di bawah rata-rata, kurang lebih gitu. Oke. Buat next-nya akan aku lanjutkan lagi, saya lanjutkan lagi. Setelah ini saya mau melihat jumlah gol ya, jumlah gol by country. Berarti gol kita rename terlebih dahulu di sini, gol by country. Nah untuk gol by country ini saya rasa kita bisa gunakan pie ya, atau ya pie yang ini, pie chart. Kita coba pakai yang goal against, goal force ya, yang gol yang sudah dibuat gitu ya. Taruh aja dulu di sini, kita taruh dulu sama tadi country lagi ya. Ini kita hapus dulu nih. Nah, ya.
coba kita nah ini kan kalau kita pilih country ini. Nah ini karena kita kecil banget ya, ini kita entire view biar lebih besar aja. Nah, ini ya kelihatan nih, mulai terlihat proporsinya gimana ya, cuman ini mungkin nggak terlalu jelas, kita tambahin spesifikin lagi. Nanti kita tambahin label dan juga goalsnya tambahin di label ya. Nah ini kelihatan nih, oh Spain 1689, Slovenia 9 gol gitu ya, Prancis 811. Nah ternyata di sini kalau kita lihat pelan-pelan nih ada yang sangat kecil ya, dan ini kan nggak kelihatan gitu, kita nggak tahu ya. Jadi kita bisa filter juga di sini, misalkan kita mau ngambil di mungkin 5 negara besar aja ya. Negara-negara besarnya saya ambil dari yang pernah menang di sini ya. Jadi Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, Portugal, Prancis, dan Belanda. Kita coba filter ya untuk country-nya. Jadi ini tinggal kita filter aja. Jadi kita klik non dulu ya. Tadi itu ada Inggris ya, Prancis, Jerman, lalu juga ada Italia, Portugal, Spanyol ya. 1, 2, dan 1 orang Belanda, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini kelihatan nih, oh ini sayangnya gini ya, ini kalau kita lihat warnanya ini mirip nih. Nah ini kita ubah, jangan lupa diubah warnanya, tinggal klik color aja, edit color lagi. Nah ini tadi saya gunakan blue pill lagi biar sama ya, biar kompak gitu ya. Tinggal di assign palette aja, ini secara otomatis, atau kalau mau diubah secara manual bisa, misalkan diubah ini ya, ini kalau dia menjadi lebih gelap, tapi saya assign palette aja biar merata dari sananya. Tinggal klik OK. Nah kelihatan nih, oh jadi buat jumlah proporsi golnya ternyata Spanyol dan Inggris ini mendominasi nih ya. Lalu untuk Jerman juga mengikuti di ketiga, dan Italia gitu ya. Sementara Belanda ini paling kecil dari klub yang pernah menang, gitu kan. Belanda pernah menang ya, benar ya. Ini bisa kita perhatikan bahwa Spanyol dan juga Inggris sangat mendominasi dalam jumlah gol gitu ya. Goal by country. Oke. Goal by country udah, coba kita cek goal different habis ini. Berarti perbedaan ya. Jadi kan tadi ini kita cuma melihat berapa banyak sih gol yang mereka bikin ya. Coba kita lihat selisih golnya ya, atau apakah minus atau positif gitu ya. Ini coba kita cek goal different by country. By country. Nah, ini kita saya coba nanti gunakan yang ini ya, yang packet bubble ya, yang paling kanan ya. Kita langsung goal different aja, dan juga satu lagi country coba ya. Nah, kita langsung, ini kan emang dia. Nah ini kalau kita pakai bar ya ini ya, kalau kita pakai bar ini kelihatan nih ada yang minus nih ya. Grafiknya cukup menarik ya, ada yang naik ke atas tinggi banget nih ya, Inggris sama Spanyol, tapi ada yang turun banget nih. Tapi biar variasi tadi kita udah pakai yang bar, kita coba pakai yang bubble. Nah, wah ini ternyata mendominasi nih ya 5 negara besar ini ya. Nah kalau kita lihat di goal different ini cuma ada 5 negara nih. Tadi kalau kita bandingin yang barnya ya, ini saya pindahkan ke yang lalu. Nah ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuma ada 5 negara yang positif teman-teman, yang lebih dari 0 goal differentnya. Ini bahkan Finland minus ya, minus ini. Jadi yang minus ini kita nggak bisa pakai di pack bubble gitu ya, cuma bisa yang positif ya. Makanya di sini cuma ada di top 5 negara besar ya, walaupun tadi yang menang tuh 7 ya, di Portugal, Belanda tuh pernah menang gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah golnya, Portugal dan Belanda tuh malah tertinggal juga nih. Portugal di minus 45 dan juga Belanda tuh di Netherlands 49 ya. Ternyata lebih banyak kebobolannya daripada lebih banyak bikin golnya. Nah oleh karena itu di sini kita nggak bisa pakai pack bubble ini buat semuanya. Jadi pack bubble ini cuman goal differentnya yang lebih dari 5 ya, yang positif gitu ya, cuman yang bisa positif doang. Nggak apa-apa, kita coba aja, kita warnain lagi goal differentnya, kita tambahin ya, sampai color juga biar lebih enak lihatnya. Color kita edit lagi, kita ganti ke blue teal juga ya, blue teal ini pakai 5 aja, nggak apa-apa, masih 10. Nah ini kita bisa lihat nih, oh, ternyata kelihatan ya dari yang paling besar sama yang paling tua warnanya itu kelihatan. Kalau Spanyol paling banyak, yang paling kedua, Prancis paling dikit gitu ya. Ini goal different by country-nya. Mungkin bisa tambahin maps di sini ya, buat positive only, jadi plus only ya, positive only. Cuman buat yang minus goal different-nya ya. Oke, buat yang terakhir atau yang kelima ini kita akan coba kita bandingin statistik kemenangan seri dan juga kekalahannya. Kita ambil 5 negara yang ini aja, 5 tadi, Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis ya. Kita coba berarti kita taruh di sini ya, kita taruh winnya di
raw dulu aja. Raw dulu kita taruh draw-nya, mana tadi draw paling atas ini ya, dan juga loose-nya ya. Nah ini kalau kita tambahin lagi country, nah ini kan udah kelihatan nih. Nah ini kan dalam bentuknya adalah win-nya sendiri, draw-nya sendiri ya. Kalau kita ubah ini, oh ini jadi cuma berita samping lah ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah saya pengen gini. Kita bandingkan, coba ini ya. Nah ini kita bandingin kayak gini. Tapi ini agak berantakan, bisa agak berantakan ya, nggak jelas, dan juga negara yang terlalu banyak. Kita filter negara terlebih dahulu. Kita non semua, England, tadi, lalu Itali, Jerman, Prancis, dan juga Spanyol ya. Oke, nah ini mulai terlihat nih. Nah, udah mulai terlihat nih ya. Loss-nya gimana, win-nya gimana, draw-nya gimana. Nah, ini kan kalau kita lihat teman-teman ini masih agak berantakan ya. Draw dulu, loss dulu, baru win itu ya. Coba kita ubah aja. Ini tinggal kita ubah urutannya, loss-nya paling atas ya. Jadi biar enak nih lihatnya. Maaf, kita hapus, kita undo. Drawnya turun, nah kita taruh di tengah-tengahnya. Nah ini kan lihat ya, enak ya, lose, draw, win gitu ya. Ini tinggal kita ubah warnanya teman-teman. Ubah warnanya, saya sesuaikan lagi dengan yang blue teal tadi. Blue teal di sini, accent palette ya. Buat yang paling muda tuh yang di sini kalah, yang paling tua di sini yang menang gitu ya. Nah di sini udah kelihatan nih teman-teman. Kalau ternyata sebagian besar itu memang pasti lebih baik menangnya ya, kecuali di sini kalau kita lihat Prancis nih, wah tipis nih ya, tipis. Kita juga bisa tambahin analitik ya, kita tambahin tadi average line lagi ya. Oh ternyata kita tahu nih bahwa negara-negara Spanyol, Inggris, dan juga Italia itu kebanyakan menang daripada seri atau kalahnya dari segi rata-rata ya. Nah kalau kita lihat di sini nih, Jerman ini kan masih mepet, mungkin Prancis aja. Jadi kalau di Prancis ini mungkin rata-ratanya tuh lebih banyak kalah dan menangnya gitu. Jadi kalah pun juga lebih tinggi daripada rata-rata ya. Ini kan pasti harus dibenahi ya nanti sama tim-tim Prancis gitu ya. Kenapa kok banyak banget kalahnya gitu kan. Sementara tim-tim Spanyol, tim-tim Inggris nih banyak kan menangnya nih. Bahkan beda tipis ya ini Inggris sama Spanyol ya. Nah ini jangan lupa kita rename lagi, namanya adalah kita lihat game statistik kali atau match statistik ya. Maksudnya apa? Statistik menang, seri, dan juga kalahnya dari setiap 5 negara besar gitu ya. Nah, yang terakhir kita tinggal jadikan satu semua ini, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kita masukkan ke dashboard ya, tinggal diklik dashboard dan new dashboard. Nah, buat ukurannya sendiri kita bisa atur ya, kita bisa atur sesuka hati kita. Mungkin di sini saya coba dulu ke custom aja, saya coba pakai custom. Itu kemarin saya coba di 1450 dan 750 ya. Ini yang mungkin cocok sama laptop atau preferensi masing-masing aja. Ya, dan ini kita coba floating, teman-teman. Nah, ini kan saya contohnya, ini tarik dulu aja ya. Nah, ini kalau floating ini kita bisa taruh aja nih di mana-mana, ini bisa nih. Ya. Tapi kalau title ini coba kita hapus dulu dari awal ya. Title-nya udah diatur nih. Udah diatur, nah itu tinggal taruh lagi nih. Sorry, bukan title, tag ya, udah diatur nih, tinggal kita taruh, dia ngikutin di mana gitu ya, tapi berantakan gitu ya. Jadi di sini saya memilih untuk floating aja. Ini saya hapus dari awal lagi. Saya memilih untuk floating ya. Jadi pertama win by country-nya taruh dulu aja yang negara nih ya. Kita ya gitu. Kan jangan terlalu atas, nanti akan ada judul nih, show dashboard title-nya. Ini berarti kan ada dashboard title-nya. Nah ini tinggal kita taruh di bawahnya title gitu ya, misalkan kan di sini nih. Nah, untuk win-nya kita taruh di sini nggak apa-apa ya, di samping sini lah ya misalkan ya, sementara ya. Ini tinggal kita ubah title by country, kita taruh dulu aja nggak apa-apa sini. Lalu goal by country juga kita tinggal taruh lagi di sini misalkan gitu ya. Tinggal diubah, goal different juga tinggal diubah, taruh dulu juga masih nggak apa-apa. Misalkan ini statistik, misalkan kita ubah, kita hapus dulu ya. Misalkan saya taruhnya sebentar, ini kita hapus dulu dari awal aja biar lebih enak ya. Jadi saya taruhnya paling samping. Nah, kita paling samping dan tinggi, kita tinggal naikin aja. Ini kemudian lagi ya sampai di batas begini.
Nah, ini kelihatan nih statistik ya. Kelihatan nih loss draw win-nya udah enak dilihat tadi. Nah, ini mungkin average-nya agak ngeganggu atau gimana. Kalau misalnya ngeganggu tadi tinggal dihilangin, tapi saya di sini saya tetapkan aja, nggak masalah. Kayak gitu. Nah, match statistik udah jadi nih ya. Saya taruh ini paling kanan, lalu juga mungkin selanjutnya kita coba dulu yang ini ya, title by country dulu ya. Title by country-nya kita taruh di bawah aja ya, kita naikin dikit, yang kita gedein dikit ya, gedein dikit. Title by country. Oke, lalu selanjutnya kita taruh yang goal by country dulu deh ya. Ini kan cukup mudah dilihat ini. Nah, ini nggak perlu nih. Ini karena di sini udah penjelasan negaranya. Mungkin ini bisa kita hapus sebenarnya. Kita nggak perlu pakai, nggak apa-apa. Mending kita gedein aja ya biar lebih jelas. Gedein lagi. Ya. Kita tinggal lihat nih. Oke, country ya. Lalu satu lagi yang goal different di sini kita kecilin dulu. Oh, nggak bisa, ini harus besar seperti ini. Nah ya, ini dari kecilan ya. Nah, coba turun lagi. Nah, ini tadi ini ya ada keterangan different negatif ya, makanya nggak bisa dikasih negatif. Sebentar saya dulu aja. Ya. Mungkin ini katanya kita buka yang goal different lagi ada ya. Ini tinggal diatur sesuai ke preferensi teman-teman masing-masing. Di sini mungkin ininya kita kecilin dikit namanya ya, goal different aja, goal different. Nah, ini sama aja ya, agak sulit ya mungkin ya. Memang pembuatan dashboard ini harus perlahan-lahan ya, nggak boleh. Nah, ini kan udah mulai di tengah nih, enak nih. Tinggal kita taruh aja, kita tinggal kita ubah sedikit gitu ya. Nah, ini tinggal kita tahu nih jadinya nih hasilnya seperti apa ya. Ini goal different saya hapus aja, nggak apa-apa ya. Jadi udah kelihatan nih. Nah, ini dashboardnya jangan lupa kita kasih nama ya. Misalnya kita bikin Champions League statistik gitu ya, statistik dari Champions League. Nah, ini tinggal, ini kalau ini kan judul-judul nih ya, misal kita mau taruh tengah nih bisa nih, tinggal di aja. Ini kan mau diganti juga bisa, mau ganti fontnya juga bisa ya, ukuran segala macam tinggal ditaruh ke tengah. Nah, ini goal different bisa taruh tengah, match statistik juga saya taruh tengah, goal by country juga saya taruh tengah, perbaikannya juga saya taruh tengah. Nah, ini buat kebutuhan aja, sesuai kebutuhan sih ya. Buat dashboard ini mau dibikin seperti apa, ini juga masih bisa diatur ya. Misalkan ini negaranya, oh saya mau taruh ini kan, mau di zoomin aja nih, zoomin ke yang memang paling sering menang ya, kita zoom aja ya, nggak apa-apa. Zoom, oh di sini nih kelihatan nih daerah-daerah Europe gitu ya, Europe ya, seperti Spanyol, England, Jerman gitu ya. Nih. Memang di Champions League ini kita bisa dapat kesimpulan nih bahwa top negara-negara besar itu yang sering menang adalah di sini ya, Spanyol, England, Jerman, Italia dan juga Prancis. Selain menang juga mereka yang paling banyak megang trofi ya, banyak mereka bikin gol, paling banyak goal different juga gitu ya, dan juga secara title paling banyak pun 5 negara besar itu. Walaupun memang Prancis di sini sama setara dengan Portugal dan Belanda ya, tapi kurang lebih dari statistik lainnya 5 negara besar ini nih yang mendominasi nih, Spanyol, Inggris ya, Italia, Jerman dan juga Prancis. Ya paling kurang lebih seperti itu untuk visualisasi datanya. Ini kan untuk keperluan seperti ini akan saya drop di YouTube ya, drop di profil saya di bio-nya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, mau apa, kasih komen, silahkan bisa komen. Sebelumnya terima kasih banyak dan juga sampai jumpa di lain kesempatan. Sip.